Hai teman-teman, kelihatannya asik nih kalau kita lomba lari. Kalian mau nggak? Ayo. Ayo. Kok, kalau menang dapat apa nih? Kalau menang, hadiah ini untuk kalian. Kalau hukumannya apa kok? Kalau kalah hukumannya baca doa kunut. Kalau gitu, ayo kita mulai. Yuk. Ayo. 1, 2, 3. Nah, Aska telat. Sebagai hukumannya, Aska harus membaca doa kunut. Oke. Aska, ayo baca doanya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik li fi ma a'fait, wa qini syarra ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kok doa kunutnya banyak yang salah sih? Ya udahlah kalau salah. Nggak boleh gitu. Ustaz, Ya? sini dong. Oh ya, Masya Allah. Ada anak-anak soleh lagi pada main. Aska juga jangan sedih ya. Ayo sini kumpul-kumpul bareng. Kita bagi-bagi hadiah. Ayo sini duduk bareng sama Ustaz. Masya Allah, bagus ya mainannya ya. Coba dong Rizko, praktekin. Gimana mainnya ini? Nah. Oh gitu. Nah ya, jadi kita udah main bareng dari tadi. Tadi juga kayaknya ngapain aja hari ini? Lomba lari juga. Ada lomba lari juga. Siapa yang menang? Ini Oh, hebat. Yang menang dapat hadiah dari Ustadz. Nih, dapat hadiah ya, sama-sama. Nah, terus ini kenapa sedih? dirusakin itu bayang-bayangannya Sama siapa yang ngerusakin? sama itu. Rizko. Wah, Rizko. Ya, ini bukan Rizko sebenarnya yang ngerusakin. Jadi emang udah rezekinya hari ini mainannya Aska itu rusak. Jadi kita nggak boleh nyalahin Rizkonya. Tapi Rizko juga nggak boleh diulangin lagi ya. Iya. Jadi kita ini memang semua yang ada di dunia sudah ditakdirkan sama Allah. Kamu lahir kapan, kamu dapat mainan. Mainan ini kan rezeki. Kita dapat mainannya kapan, rusaknya mainan itu kapan, kita dapat uang kapan, lalu uang itu akan hilang dari kita kapan. Semuanya udah ditakdirin sama Allah. Ya, kayak contoh, Askal. Ini kan dapat hadiah dari Ustadz. Ustadz cuman wasilah aja, wasilah rezekinya. Tapi yang udah ngatur itu Allah, udah diatur sama Allah. Nanti uang ini Askal pakai buat jajan, berarti udah nggak di Askal lagi kan uangnya. Atau naudzubillah min dzalik, uangnya hilang, berarti uang tadi bukan rezekinya Askal. Tahu-tahu yang ngambil uangnya, seumpama ada pencuri nih ngambil uangnya Askal. Ya. Nah, itu bukan pencuri itu ngambil, ya, bukan pencuri itu ngambil, tapi memang rezeki itu sudah saatnya hilang dari Askal. Ya. Tapi rezeki tadi malah jadi penyebab dosa bagi si pencuri itu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang rezeki itu unik. Kalau kita bicara tentang rezeki itu misteri kehidupan, karena semua sudah diatur oleh Allah. Banyak banget yang udah diatur sama Allah yang mesti kita pahami. Jadi kalau mainannya rusak, jangan sedih. Karena apa? Udah takdirnya mainannya rusak, rezekinya udah emang hari itu harus diambil dari tangannya Aska. Cuman jangan sampai kita jadi penyebab yang membuat teman kita sedih. Jadi Rizko tuh cuman penyebab aja. Ya, cuman penyebab aja, tapi penyebabnya bikin temennya sedih. Akhirnya temennya ada yang sedih. Harusnya kita sebagai sesama muslim nggak boleh bikin sedih orang lain, apalagi
teman kita yang sesama muslim. Ya kan disebutkan dalam hadis nggak beriman seseorang sampai saudaranya lebih dicintai daripada dirinya. Tapi Rizko ini hebat, insya Allah mainannya Rizko dikasihin ke Aska. Ya karena Rizko nggak mau lihat Askanya sedih, ya nggak mau lihat Askanya sedih. Ya kok ya, bener. Nah nih, itu pelajaran yang pertama. Semua Rizky udah ada yang ngatur. Nggak boleh kita menyalahkan Allah, nggak boleh kita menyalahkan orang lain karena semuanya itu udah ada aturannya, udah ada pembagiannya. Kayak Askal nyangka nggak siang ini dapat hadiah? Nggak nyangka. Itu juga rezekinya. Ustadz juga nggak nyangka siang-siang ketemu kalian di jalan. Akhirnya kebetulan Ustadz bawa. Akhirnya dikasih ke Azka. Makanya Ustadz yang nyari rezekinya ternyata yang nikmatin Azka. Nah, ini konsep rezeki yang pertama yang mesti kita pahamin. Nggak boleh kita berspekulasi sendiri, nggak boleh kita menyalahkan apa yang ada di dunia ini karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Tapi bukan Azka doang yang dapat hadiah. Ya. Nih, semuanya dapat. Ini buat Azka dulu. Ya, jangan sedih ya. Coba senyum dulu, senyum. Coba senyum ya. Nah, gitu dong. Senyum kita ke saudara itu sedekah. Ya, senyum kita ke saudara sedekah. Nih, yang kedua buat Muhammad. Afwan. Ya, jadi anak soleh ya. Pasti jadi orang hebat semua. Ini buat Adli. Afwan. Oh, ini buat jagoannya nih. Rizko. Ya. Nanti minta maaf ya sama Askal ya. Sama Azka. Sama Azka harus minta maaf. Karena apa? Kebetulan kita yang ditakdirin bikin Azka sedih. Nah, maka habis ini perbaikin itu. Itu hal tentang rezeki yang harus kita pahami. Yang kedua yang mesti kita pahami tentang rezeki adalah apa yang kita kasih ke orang lain, apa yang kita berikan ke orang lain, pada harta kita hakikatnya nggak berkurang, tapi malah bertambah. Jadi Ustadz ngasih ini ke kalian, bukan harta Ustadz berkurang, tapi harta Ustadz bertambah. Nggak berkurang seseorang yang memberikan sedekah atau hadiah kepada saudaranya, bal yazdad, bahkan bertambah, dan bertambah. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad. Nggak pernah bohong. Kalau Nabi bilang nambah, berarti pasti bertambah. Nabi Muhammad kalau bicara nih hebat. Ya, kalau bicara ini tidak dari nafsunya, tapi semuanya adalah wahyu dari Allah. Nah, kan ada di dalam Al-Qur'an itu la yantiqu anil hawa. Ya, Nabi itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Maka apa yang dikatakan Nabi adalah in huwa illa wahyun yuha. Tapi yang dikatakan Nabi adalah wahyu yang diberikan dan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada harta kita yang kita berikan ke orang lain, itu nggak mungkin berkurang, tapi bertambah. Coba, ada nggak yang berani ngasih hadiahnya ke temennya? Ayo, ada nggak? Berani nggak, Aska? Ayo, ada nggak? Coba, berani nggak Muhammad ngasih ke temennya yang tadi dikasih Ustadz? Kenapa nggak berani? Ya, takut berkurang, nggak bisa jajan. Ada yang berani? Rizko berani nggak? Kasih ke siapa? Ke Muhammad apa ke Aska? Ke Aska ya. Karena sekalian minta maaf ya. Coba kasihin. Sini Aska, coba kasihin. Nah, bilang apa kalau dikasih? Nah, itu. Udah ngasih. Berarti Rizko nggak bisa jajan dong. Temennya abis ini jajan loh. Hah? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, oke. Karena kalau nggak apa-apa berarti nih Rizko dapet 3 hadiah dari Ustadz. Kenapa Rizko dapat banyak? Karena dia baik. Yang lain nggak berani ngasih, dia berani ngasih. Itu Ustadz loh yang lihat.
Ustadz sebagai manusia yang lihat aja tersentuh, lihat apa yang dilakukan Rizko, dia berani ngasih ke temennya, dia nggak takut buat nggak bisa jajan, yang penting temennya bisa bahagia, yang penting temennya bisa senyum lagi, itu Ustadz. Apalagi Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang kepada hambanya, yang maha penyayang kepada semua manusia. Apalagi melihat Rizko ngasih, pasti bakal lebih ditambah lagi. Kalau Ustadz cuma bisa ngasih 3, tapi kalau Allah 10 kali lipat. Kalau ikhlas bahkan bisa sampai 70 kali lipat. Jadi jangan pernah takut, ya jangan pernah takut buat memberi kepada orang lain. Hakikatnya di mata batin, di mata manusia memang berkurang. Tapi di sisi Allah, hakikatnya semuanya akan bertambah. Pasti diganti. Kalau nggak diganti di dunia, nanti diganti di akhirat. Kalau nggak diganti dengan berupa uang, nanti diganti Allah dengan berupa kesehatan. Karena kesehatan ini mahal. Jadi kita sehat itu aja, kalau kita mau ke rumah sakit, lihat kalau ada orang sakit, kehabisan nafas, 1 kantong nafasnya itu sampai 200.000. 1 kantong nafasnya doang. Sedangkan kita buat bernafas setiap hari gratis. Ya darah. Ya kan kalau ada orang tabrakan, dia membutuhkan tambahan darah, itu 1 kantongnya ada yang 100.000, ada yang 200.000, bahkan kalau golongan darahnya dia golongan darah yang langka bisa 500.000. Tapi kita tiap hari dikasih sama Allah. Ya, jadi maka kita bisa lihat pasti mereka yang suka berbagi hidupnya bahagia. Mereka yang biasa berbagi hidupnya sehat tuh, kayak Rizko tuh sehat banget kan. Ya sehat banget ya. Karena dia suka berbagi. Yang ketiga yang mesti kita pahamin tentang rezeki nih, pergunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Jadi umpamanya kamu punya rezeki, punya rezeki, pergunakan yang baik. Digunakan buat hal-hal yang bermanfaat. Karena semua nanti ada hisapnya, semua nanti ada hitungannya. Kalau kamu gunakan yang baik, nanti jadi pahala. Uang yang tadi akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Jadi dipakai yang baik-baik. Buat beli buku, buat beli pensil, buat beli jajan. Jajannya dikasih ke temennya. Buat beli makanan. Makan aja diniatin yang baik. Ya Allah, saya niat makan supaya semangat ngaji. Saya niat makan supaya semangat dalam menuntut ilmu. Ya, paham ya? Nanti kita kumpul-kumpul lagi nih. Ya, jadi abis ini semuanya mesti bahagia, semuanya mesti berbagi, dan semua mesti bisa menggunakan rezekinya di jalan yang baik, di jalan yang Allah ridhoin. Nah, jadi ini udah mau waktu sholat, ya. Habis ini mandi, pulang, ya. Siap-siap untuk berangkat ke mushola. Oke? Ya, sampai ketemu lagi ya. Kita tutup bareng-bareng. Kalau kita kumpul mau pisah, itu ada namanya doa kafaratul majlis, supaya apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan di sini itu, kalau emang ada salah nanti Allah kasih ampunan, dan nanti ketika kita ada hal-hal yang bermanfaat, semoga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tahu doa kafaratul majlis? Tahu nggak? Coba gimana? Nah, udah, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.